Judul saya perbedaan kesiapan belajar mahasiswa baru sebelum dan setelah PKKMB, Bapak. Oh. Nah, silakanlah di survei itu ya. Nanti persiap pertanyaannya Kak. Sangat siap kan itu ya. Jawabannya apakah saudara memiliki kesiapan dalam mengikuti perkuliahan? Siap, cukup siap, tidak siap, sangat tidak siap. Berarti dia skala 5 gunakan datanya. Nah, itulah yang disebar ke mahasiswa. Kalau siap, bisa pertanyaannya tidak harus satu ya, bisa lebih dari satu pertanyaan yang mengukur kesiapan. Kemudian apa saja, apakah sarana dalam mendukung perkuliahan sudah mendukung, kan gitu ya, sangat mendukung, tetap skala 5 dia pertanyaannya, jawabannya. Jadi untuk membuat instrumen itu pertanyaannya tidak cukup satu, dia harus lebih dari satu, gitu ya. Nah ini kan judulnya ya. Saya kan udah nyebar kuesioner, terus ada beberapa pertanyaan. Saya mencantumkan 4 pertanyaan, tapi bisa, sangat bisa, tidak bisa, kayak gitu, Pak. Skala Likert itu jawabannya skala Likert ya. Skala Likert itu jumlahnya ganjil ya. Jadi jumlah jawabannya ada 3, ada 5, ada juga 7 ganjil. Datanya ada ya? Berarti sudah dapat data itu kan? Bisa di-share enggak datanya? Bisa ya? Bisa di-share enggak? Ya. Nah, ini kan respondennya 55 ya. Nah, coba lihat pertanyaannya. Jangan cepat satu-satu dulu. Skala 4 ya. Saya Likert skala 5. Ya biarkan enggak apa ya. Nanti ada mata kuliah khusus tentang segmen. Nomor 2. Terus berapa pertanyaan ini? 4, Bapak. 4. Nah, sekarang coba lihat responnya. Nah, jadikan langsung Excel itu ya. Kan ada di atas itu. Ada di atas itu kan. Terus ke atas. Terus. Nah, itu ya, jadikan Excel. Nah, sekarang ini download dulu kan gitu ya. Ini download dulu. Download. Nah, buka Excel-nya sekarang. Excel-nya di screen. Share screen Excel. Sudah, Excel-nya yang di share screen. Buka dulu dengan Excel. Belum muncul di sini ya. Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Nah, sekarang kan pertanyaan nomor 1 itu kan
Kan ada yang jawabnya bisa. Nah, yang sangat kan skalanya 4 itu kan. Nah, berarti yang jawab sangat bisa itu kasih 4 skornya, yang jawab bisa 3, yang jawab kurang bisa 2, yang menjawab tidak bisa 1. Nah, ubah tuh semua sekarang. Jadi ini adalah konversi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, ketika ini sudah diubah, baru kita analisis di SPSS. Nah, coba diubah itu. Yang bisa menjadi 3, sangat bisa 4. Itu maksudnya kan? Yang bisa menjadi 3. Ini caranya ayah blok itu semua. Blok dari bisa itu. Enggak ada dari nomor Yang 1. ini Bapak. Ya, sampai nomor 4 semua di blok. Yang ini. Nah, Oh, yang ini. jawabannya. Terus. Ini Pak. Nah, Ctrl F. Kontrol. Ctrl F. Nah, Ctrl F itu kan ada cari yang replace. Nah, find word itu bisa kan itu ya. Bisa. Nah, bentar dulu. Sangat bisa dulu. Sangat bisa itu skornya 4. Jadi kalau dia jawab sangat bisa, skornya 4. Kan positif semua ini kan? Positif ya pertanyaannya. Iya. Nah, Iya Bapak. 4 ya. Replace with 4. Nanti dengan 4. Replace, replace all juga. Enggak ada kok find next replace. Nah, kan berubah dia kan. Nah, yang sangat bisa itu jadi 4. Sekarang yang bisa menjadi 3. Nah, jadi mahasiswa yang jawab bisa itu dia dikonversi menjadi skor 3. Ini juga di replace all Pak. Iya, tapi yang bisa, nah itu dah. Nah, terus sekarang kan yang itu ada kan kurang 3 itu ya, karena bisanya itu dikonversi jadi ada yang kurang 3 titik ya, kurang 3 itu. Maka 3 karena Iya. di replace ya, kita mendetek itu titik kurang 3. Kurang 3. Ya itu kan datanya kurang 3 ya. Nah, replace menjadi kalau kurang 2 ya. Nah, replace all. Nah, kan udah kan cepat coba Udah close, Pak. close, di close. Nah, sekarang kita hitung per mahasiswa sekarang. Taruh di kolom terakhir, di baris terakhir terus belakang. Nah, di belakang 2 ya itu jadi ya, sama dengan zoom itu tambahkan semua zoom. Zoom ya. Ya dijumlahkan zoom, terus buka blok itu semua. Kurung buka dulu, itu baris pertama saja sama dengan kurung buka zoom zoom sama dengan zoom kurung buka. Buka. Nah, blok itu yang baris pertama saja, jangan ke bawah samping. Yang Nah, yang satu pertanyaan pertama. nah, ke responden nomor 1 saja. Ini kan per responden kita ingin cari skornya. Oh iya ya. Nah, Udah kan Pak. itu kurung tutup ya dikali 100 Dikali. kali 100. Nah, dibagi SMI-nya berapa? Skor maksimal idealnya berapa? Kalau dia menjawab sangat Dibagi. bisa, berarti bagi berapa dia? Skor maksimal idealnya berapa?
Kalau semuanya menjawab sangat bisa, berarti berapa skor maksimalnya? Kan 4 kali 4. Iya, Setiap, 4. ya, setiap butir pertanyaannya kan 4 jawabannya. Dikali 4 pertanyaan kan 16. Per 16 dibagi 16. Bagi itu bukan gitu simbolnya di Excel. Bagi itu strip. Ya. Strip, simbol bagi itu strip di Excel, bukan tak titik 2. Oh, strip. Apa? Bentar. Enter. Nah, berarti skor si A itu ke samping. Samping Udah, kiri, samping kiri, samping kiri. Kecilkan dikit. udah paling samping, Pak. Samping kiri, ke kiri. Ke kanan. Oke, oke. Apa? Terus, Lagi, terus, Pak. terus. Terus siapa namanya nomor 1 itu? Nah, berarti Yohana Prastisya itu Yohana skornya 67 dengan 67, berapa itu? 68,75 skornya dia. 68. Nah, nah, tarik sekarang ke bawah itu. Nah, inilah skor per tiap responden. Hmm. Ini skornya setiap responden jadinya. Nah, ini instrumen kalau ingin mencari perbedaan, berarti ada pertanyaan yang sebelum PKKMB dan pertanyaan yang setelah PKKMB. Apakah sudah dipilah seperti itu? Enggak Instrumennya, apa. ah, instrumennya, ini kan judulnya adalah perbedaan kesiapan belajar mahasiswa baru sebelum PKKMB dan setelah PKKMB kan itu ya, itu judulnya. Iya, Bapak. Nah, berarti itu harus ada instrumen yang sebelum PKKMB kan dikasih instrumennya dulu, terus setelah PKKMB baru dikasih instrumen agar bisa kita tentukan perbedaannya. Instrumen pertanyaan, Pak. Ya, Apakah dari keempat pertanyaan ini belum menjawab judul ya, Pak ya? coba lihat pertanyaannya sekarang. Ini, Bapak. Karena pertanyaannya belum muncul. Ini, Bapak. Tapi di keempat pertanyaan ini memang saya nulisnya itu setelah mengikuti kegiatan PKKMB. Jadi sampai pertanyaan 4 itu setelah, karena saya mikirnya sebelumnya Ya, pasti tidak. berbeda gitu. Nah, ini kan baru pertanyaan setelah mengikuti PKKMB. Sedangkan pertanyaan yang sebelum kan belum ada ini. Sehingga perlu dibuatkan lagi satu Google Form eh, untuk mengukur tanggapan mahasiswa ketika dia belum mengikuti PKKMB. Itu belum ada di sini kan. Nah, sehingga baru dapat satu data ini saya. Nah, itu kalau UJT ya minimal ada 2 data, nggak bisa satu data. Berarti buat lagi
Google Form dengan 4 pertanyaan juga. Nah, misalnya satu, misalnya apakah misalnya saudara siap mengikuti kuliah jika tidak mengikuti PKKMB? Sangat siap, siap, kan dia kurang siap, tidak siap. Itu jadi pertanyaan dua. Apakah saudara dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah jika tidak mengikuti PKKMB? Juga sangat bisa kan itu. Jadi dia sesuaikan dengan ini, ya. Tapi maksudnya Boleh pertanyaannya itu sama seperti yang setelah, Pak, tapi saya nanyanya sebelum gitu. boleh, boleh. Jadi dia apakah gini jadinya? Apakah dia bisa kuliah? Misalnya yang pertama contoh yang nomor 1. Apakah saudara dapat mengikuti alur perkuliahan jika tidak mengikuti PKKMB? Gitu. Apakah saudara bisa mengikuti alur perkuliahan jika tidak mengikuti PKKMB? Nah, Iya, Bapak, paham, Bapak. nomor 2 juga, coba nomor 2. Nah, apakah saudara merasa lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan jika tidak mengikuti ini PKKMB? Atau jika saudara tidak mengikuti PKKMB, apakah saudara dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan? Boleh juga dibalik. Jadi intinya pertanyaannya adalah apakah mahasiswa itu siap dia kuliah jika tidak mengikuti PKKMB? Itu maksudnya. Ya. Iya, Bapak. Nah, berarti lakukan survei lagi sekali ini untuk mengukur mengukur yang sebelum, tetapi respondennya tidak boleh berbeda, harus sama respondennya. Kalau urutannya beda, Pak. Misalnya tadi yang nomor 1 ngisi jadi dia nomor 15 itu nggak apa-apa, Pak? Itu kan nanti gampang disortir dia, biar sama dia gitunya. Jadi harus berurut, dia tidak boleh diacak. Jadi antara sebelum dan sesudah itu harus berurut. Nanti ada perbedaan. Misalnya lihat Excel-nya. Lihat Excel-nya. Ini, Bapak. Belum muncul? Sudah muncul, Pak. Oh ya. Misalnya nomor 1 itu siapa namanya? Tadi. Yohana, Pak. Nah, kan ada namanya Yohana itu kan. Ini kan skornya berapa itu? 68. 68 kan skornya. Iya. Berarti Iya. nanti kita harus tahu sebelum PKKMB itu berapa skornya dia. Nah, apakah nanti skornya ada perbedaan atau tidak? Oke. Ya, nah, sehingga nanti Iya, Bapak. kalau dia gini tidak berurut, kita sortir aja dia, sort berdasarkan NIM misalnya, nanti berurut lah jadinya. Gampang itu. Oke. Iya, Pak. Nah, berarti itu kurang datanya lagi 1. Iya, Bapak. Iya. Ya udah. Nah, yang lain silahkan perbaiki datanya. Iya, Bapak. Terima kasih.
Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Bapak. Ya, Jadi datanya itu kan awalnya kualitatif, harus diubah ke kuantitatif semua. iya harus diubah. Kalau enggak diubah, ya statistik enggak bisa dia. Kalau kalau datanya bisa, tidak bisa itu masukkan ke SPSS, memangnya mau diolah oleh SPSS. Mau enggak itu diolah? Enggak, Pak. Enggak mau. SPSS itu hanya bisa mengolah angka dia 4, 5, itu. Skor yang tadi, sehingga data-data yang sifatnya kualitatif kita ubah jadi angka agar bisa diolah oleh statistik. Kita ingat statistik itu hanya bisa mengolah data berupa angka. Kalau dikasih berupa huruf ya nggak bisa. Nah, kalau datanya kalian peroleh dalam bentuk huruf, nah itu harus diubah jadi angka. Nah, beda dengan halnya tes. Kalau kalian ulangan, UTS, itu kan datanya adalah angka langsung, tidak berupa huruf. Jadi langsung 70, 80, itu gampang kita langsung analisis. Nah, ini saya ilustrasikan contoh. Nah, ini ilustrasi nih ya, biar paham betul ini tentang UJT dulu ya, tentang UJT. Nah, Budi ingin menguji pengaruh media video terhadap hasil belajar. Nah, sekarang saya tanya, apa yang diteliti oleh Budi? Steffi Tobing, apa yang diteliti oleh Budi? Hasil belajarnya, Pak. Ya? Pengaruh media video itu, Pak. Ya. Nah, ini yang ingin diteliti adalah media video. Nah, media video ini adalah variabel bebas atau disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Nah, apa yang dipengaruhi di sini? Apa yang dipengaruhi? Apa Hasil studi? belajar. Ya, yang dipengaruhi itu adalah hasil belajar. Ini adalah variabel terikat atau variabel independen. Nah, yang video ini adalah variabel bebas. Variabel dependen ini. Dependen ini variabel independen. Nah, itu contohnya. Kalau tadi judulnya Ayah adalah, kan ini ya, mungkin bisa judulnya pengaruh PKKMB terhadap kesiapan kuliah. Yang mana variabel bebas di sini? Variabel bebas yang mana, Hayat?
PKKMB. Ini disebut dengan variabel bebas. Karena dia variabel bebas itu sifatnya mempengaruhi. Jadi memberikan dampak terhadap variabel terikat. Nah, variabel terikatnya yang mana? Kesiapan kuliah. Nah, ini disebut dengan variabel terikat. Nah, variabel terikat itu ada dalam diri setiap individu. Nah, kesiapan kuliah itu ada di mana ya? Apakah ada di laci kampus? Apa ada di ruang Di laboratorium? mahasiswanya, Pak. Ya, jadi kesiapan itu ada dalam diri setiap mahasiswa. Nah, sehingga dia disebut kadang faktor internal. Sedangkan variabel bebas itu cenderung berada di luar diri mahasiswa. Contohnya adalah di sini PKKMB itu dia berada di luar diri mahasiswa. PKKMB adalah kegiatan yang dirancang oleh BEM Rema. Itu berada di luar diri mahasiswa. Nah, sehingga sering disebut dengan faktor eksternal. Ya. Contoh di atas lagi, hasil belajar. Hasil belajar ini di mana letaknya? Di mana letaknya hasil belajar? Di diri siswanya, Pak. Ya, di dalam diri. Misalnya belajar tentang statistik. Berarti pengetahuan tentang statistik itu ada dalam pikirannya Haya. Ada dalam tubuhnya Haya, terutama di bagian otaknya tersimpan. Itu. Nah, jadi hasil belajarnya Haya itu tidak bisa disimpan di komputer, tidak bisa dipindahkan otaknya bawa ke komputer, kan tidak bisa. Jadi tetap dia hasil belajarnya tersimpan di otaknya Haya, atau di dalam pikirannya Haya. Nah, sedangkan skor itu kan hanya apa? Skor yang ditulis oleh guru itu adalah bentuk visualnya, gitu ya, atau simbolnya, yang itu mencerminkan bahwa misalnya statistik Haya itu cocok ya dapat skor 80. Berarti skor 80 itu asalnya sebuah simbol yang tersimpan di mungkin di catatan guru, di catatan dosen, di file Excel dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya pengetahuan itu tersimpan dia di dalam individu setiap siswa atau mahasiswa. Nah, itu yang disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen, karena dia hasil belajar itu akan banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, banyak faktor itu yang disebut dengan faktor eksternal. Nah, salah satunya adalah video. Nah, video itu disebut dengan faktor eksternal. Itu konsepnya dulu. Ya. Bisa dipahami kira-kira mana variabel bebas atau variabel independen, mana variabel terikat atau variabel dependen. Bisa ada? Bisa, Pak. Paham? Bisa ya. Bisa, Bapak. Nah, yang belum bisa siapa? Ada yang masih bingung, silahkan sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan waktu Haya presentasi ada Bapak buat kayak kode-kodenya, misalnya kalau baik itu nilainya 3, baru sangat baik nilainya 4, kurang baik nilainya 2. Jadi kalau itu kayak mana ya Pak kalau pembuatan nomornya itu? Gini, kan ada jawabannya ya. Sangat baik, cukup. Nah, ini dikonversi dia. Ini kan skalanya 4 ya. Skalanya 4 berarti yang sangat baik itu skornya 4. Tapi dengan syarat
pernyataannya harus positif. Ya, dengan syarat pernyataannya harus positif. Ini berapa skornya? Ya 3 ini. Cukup berapa skornya? 2. Kurang 0 tidak ada. Skor 0 tidak ada karena dia ini pernyataan ya, harus diberikan skor ya. Nah, ini kalau skala 4. Nah, kalau skala 5 gimana caranya, Pak? Nah, kalau skala 5 berarti ini sangat baik, cukup. Misalnya gini. Nah, cukup ya, kurang. Ini sangat kurang. Nah, kalau begitu gimana, Pak? Ya sama saja. Ini tambah, ini 1 tetap ya. Berarti ini 2. Ini 3, ini 4, ini 5. Kalau skala 5 berarti skor maksimalnya 5 ya. Kalau skala 4, skor maksimalnya 4. Tapi dengan syarat pernyataannya harus positif. Nah, maksudnya begini. Maka contohkan lainnya. Pertanyaannya, apakah saudara siap mengikuti kuliah setelah BKKN? Apakah saudara siap mengikuti kuliah setelah BKKN? Pertanyaan jawaban 1 adalah sangat siap. Siap. Ragu-ragu gitu saya. Kurang siap. Tidak siap. Kurang. Tidak siap. Ini skala berapa ini? Skala 5, Pak. Nah, berarti kalau ada yang jawab sangat siap, berarti dia skornya 5 dia. Nah, ini dikasih skor 5. Ini kalau yang udah jawab siap, berarti skornya 4. Ragu-ragu skornya 3. Ini skornya 2. Ini skornya 1. Itu kalau pernyataannya positif. Ya. Tapi ada juga pernyataan yang negatif ya. Macam ini yang positif. Tapi saya rasa lebih banyak yang begini model-model pertanyaannya. Nah, ada ini yang positif, yang negatif contohnya ini. Apakah saudara ntar yang negatif nah contohnya ini. Saya mengerjakan tugas dengan cara copy paste setelah mengikuti PKKMB. Nah. Nah, sekarang yang mana dapat skor 4? Sangat tidak pernah.
Nah, ini yang dapat skor 4 ya. Karena kita menilai mahasiswa yang tidak melakukan copy paste. Jadi mahasiswa yang tidak melakukan copy paste itu yang skornya paling tinggi. Berarti kan maksudnya kan ini pertanyaannya negatif ya. Jadi cara menskornya nanti berbeda dia. Saya mengerjakan tugas dengan cara copy paste setelah mengikuti PKKMB. Sangat sering, kalau sangat sering skornya 1 ya. Beda dengan yang tadi kan. Ini 4, ini 3, 3. Ini 2, ini skornya. Balik dengan yang tadi. Nah, itu tergantung dari pertanyaannya. Apakah pertanyaannya positif atau negatif. Atau digabung dia. Ada juga membuat instrumen itu pertanyaannya digabung agar mahasiswa itu tidak membaca ya. Ada mahasiswa kan tidak dibaca instrumennya, tinggal dikasih skor 4 aja semua ya. Padahal di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Itu sebenarnya untuk melatih keseriusan pengisi instrumen ya. Jangan sampai dia terjebak dikasih skor 4 semua, itu kan berbahaya. Saya mengerjakan tugas dengan cara copy paste setelah ikuti PKKMB. Sangat sering, tidak pernah, sangat tidak pernah. Nah, sangat tidak pernah skornya 4. Udah ngerti ya? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, silakan cek nanti pertanyaannya seperti apa. Nah, saya lanjut ke sini ya. Nah, sekarang di media video ini ya, media video yang diuji oleh Budi ini, sekarang kan tentu harus ada pembanding di sini ya, agar bisa kita tahu perbedaannya. Berarti media video dibandingkan dengan media apa kira-kira? Misalnya media video dibandingkan dengan media audio. Mana yang lebih bagus memberikan dampak? Media video atau media audio? PS ya, PS. Jadi media video berseteru dengan media audio. Di mana ada yang lebih bagus? Nah, ini juga uji T. Nah, sekarang di sini ada berapa kelas di sini? 4. Nah, dari 4 kelas ini, kelas yang mana kita berikan video, kelas yang mana kita berikan audio kira-kira? Kayaknya harus semuanya loh, Pak. Hah? Bisa juga sih pakai sampel 1 kelas. Nah, kelas yang mana kita ambil? Kelas A. Kenapa kelas A? Karena kelas A menjadi sampel dari ke-4 kelas itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh langsung menunjuk kelas A. Caranya adalah dibikin seperti arisan itu ya, buat gulungan-gulungan kertas. Nah, sebanyak 4, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, jika gulungan pertama muncul, berarti itu kelas yang diterapkan video. Berarti gulungan yang kedua itu adalah media audio. Nah, misalnya ini digulung dulu ya. Nah, ini digulung dulu, keempat kertas ini digulung, dikocok dulu di kelas, gitu ya. Terus yang keluar ternyata kelas B yang keluar. Kelas B. Nah, berarti kelas B itu kita berikan media video kelas B-nya. Terus kelas yang kedua ternyata keluar kelas D. Nah, berarti kelas D media audio. Nah, itu adalah pengambilan sampel secara random, secara acak.
Jadi kita tidak menunjuk langsung kelas A. Jadi diambil secara acak. Jadi dengan sistem arisan itu dikocok dengan sistem arisan itu random gitu. Secara acak diambil. Nah, sekarang kelas B diajar dengan video, kelas D diajar dengan media audio. Nah, sekarang kan ini diteliti nih, mana yang lebih bagus? Ya, kelas A, kelas B atau kelas D kan gitu ya. Nah, ini banding. Mana yang lebih bagus, kelas B atau kelas D? Nah, ternyata nanti hasil penelitiannya adalah media video memberikan media video berpengaruh terhadap hasil belajar. Kan gitu ya, anggap saja hasil penelitiannya begitu. Nah, nanti hasil penelitian ini akan berlaku ke semua kelas. Ya, ke kelas A berlaku, kelas B berlaku, kelas C berlaku, kelas D berlaku. Ya, mengapa demikian? Karena kita mengambil sampel dari berapa kelas di sini populasinya? Berapa populasinya? 4 kelas. Ya, populasinya ada 4 kelas. Sampel yang kita ambil 2 kelas, Pak. 2 kelas. Nah, berarti nanti hasil penelitian itu akan berlaku pada berapa kelas? 4 kelas. 4. 4 kelas. Ya, betul ya. Nah, agar hasil penelitian ini berlaku ke 4 kelas, maka dia harus memenuhi uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi dia wajib memenuhi 2 syarat ini, normalitas dan homogenitas, karena hasil penelitian itu nanti akan diberlakukan pada populasi. Nah, sehingga nanti baru bisa lanjut ke uji T. Jadi dari ini terpenuhi, nanti baru bisa dia lanjut ke uji T. Nah, uji T itu jenisnya ada 4. Nah, kalau yang ini uji T yang mana kira-kira? Kalau begini kasusnya, uji T yang mana? Ada yang bisa jawab? Beda. Itu orangnya sesudah itu, antara sebelum ikuti PKKMB dan Sama. nah, sama orangnya, berarti itu Sama, Pak. menggunakan, jadi menggunakan uji T yang mana itu kalau begitu? Nah, uji T yang mana? Orang di antara uji sebab berkorelasi. Nah, kalau kasus saya yang di PowerPoint ini, itu orang-orangnya berbeda dia. Nah, mana yang lebih bagus uji T-nya? Yang lebih kuat hasilnya yang mana? Berkorelasi, Pak. Nah, yang lebih kuat adalah yang ini, yang tidak berkorelasi. Ya, itu lebih kuat karena dia membandingkan dengan yang kelompok lain. Kalau ini kan membandingkan dengan diri sendiri. Ada lagi yang kurang jelas? Ada?
Ada ya? Nah, jadi saudara itu fokusnya kedua ini, uji T yang sampel berkorelasi, kemudian ada uji T yang independen atau sampelnya tidak berkorelasi. Bisa lanjut ini. Atau ada masih bingung. Ya, kalau Sudah, dia Bapak. sudah ya, nah, saya lanjutkan. Nah, dari sana baru kita sekarang belajar analisis ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang GT sampel berkorelasi. Nah, uji T sampel berkorelasi video. Jelas ini berarti ya. Menggunakan satu kelas. Nah, itu alurnya. Nah, terus yang mana dibandingkan nanti, Pak? Mana yang dibandingkan? Yang mana? Jadi uji T itu hanya membandingkan dua kelompok data. Yang mana dibandingkan di sini? Tes awal dan tes akhir, Pak ya? Ya, ini nanti dibandingkan. Nih. Ini kelasnya cuma satu dia kan. Nah, itu. Cuma satu. Jadi yang dibandingkan adalah tes awal dan tes akhir. Tes dan post test. Beda dengan tadi ini kan kelasnya dibandingkan ya. Kelas B dengan kelas D. Nah, pertanyaan saya untuk yang pertama ini, uji T sampel berkorelasi ini, orang-orangnya sama enggak? Yang di tes awal dan tes akhir. Sama, Pak. Nah, sama. Makanya disebut dengan uji T sampel berkorelasi. Karena orang-orangnya sama di sini. Ini tetap dia hanya kelas 1 aja orang-orang. Yang di tes awal kelas 1 SD, yang di tes akhir juga kelas 1 SD. Jadi orang yang sama. Nah, cuman apa kira-kira kelemahannya di sini? Ya, kemungkinan anak-anak itu ada yang masih mengingat soal-soal tes awal, pretest. Ya, ada kemungkinan. Nah, tapi caranya adalah diacak nanti soalnya agar siswa itu tidak ingat lagi soal-soal di tes awal. Jadi tes awal dan tes akhir itu soalnya sama ya. Itu ya. Nah, kalau Haya tadi kan kasusnya begini dia. Berarti ini survei awal gitu ya. Survei awal. Ini terapkan apa nih? PKKMB. Ini ada survei akhir. Nah, apa variabel terikatnya di sini? Punyanya Ayah ke siapa? Kuliah kan itu ya. Ini tata panahnya di sini dia. Ada tak? Jadi setelah diterapkan PKKMB itu ada tak kesiapan kuliah? Ya. Nah, kalau yang tadi ini hasil belajar. Belajar. Nah, jadi di sini variabel terikatnya kesiapan kuliah yang variabel bebasnya adalah PKKMB.
Nah, ini uji T-nya adalah sampel berkorelasi. Nah, sekarang saya tanya, populasinya siapa ini? Kayak populasinya siapa? Ya, Saya ambil mahasiswa baru IPPB, Bapak, jurusan IPPB. IPPB. Berapa jumlah mahasiswa baru IPPB? 80-an. 80. Berarti 80 itu populasi. Sampelnya berapa? Kalau pakai teorinya Morgan itu. Tabel Morgan. Berapa sampelnya jadinya? Kalau 80 populasinya, sampelnya berapa yang diambil? Ah, Yang bukan. kalau di kalau di kalau di tabelnya 80 nggak ada, Pak, tapi 75. Ada. 66, Pak. Ah, 66. berapa? 66 sampelnya. Ya, 66. Ini. Kalau populasinya 80, sampelnya 66. Muncul ya? Ini nih, kalau 80, 66. Nih, populasinya. Misalnya kalian ngambil populasinya 80, nah cukup di sampel dia 66. Jadi tidak usah mengukur ke 80 itu. Gitu. Tapi kalau mau diambil 80 juga boleh. Sebenarnya. Tapi kalau mau pakai teori, Kalau kalau ya, nggak kalau saya nggak ngambil 80 nggak apa-apa, Pak. pakai aja nih teori sampling ini. Pakai. Jadi dari 80 itu hanya diambil 66. Mana tuh nih? Nih. Berarti nanti hasil survei itu akan berlaku ke 80 nanti. Jadi hasil survei itu akan berlaku ke populasi. Misalnya ada yang populasinya berapa, mahasiswa baru Uniksa berapa kan 3.000 misalnya. 3.000, anggap ini 3.500 kan gitu ya. Berarti diambil sampelnya 346. Tapi sampel ini harus tersebar ya. Ada yang dari fakultas ekonomi, fakultas teknik gitu ya. Ada dari FMIPA, dari FIS, dari kedokteran, dari olahraga. Jadi dia tersebar ke semua fakultas 300 346 itu. Kalau populasinya pakai 3.500 mahasiswa. Jadi kita tidak perlu mensurvei 3.500 mahasiswa itu. Nah, misalnya tadi hanya IPPB berarti dari 66 itu berarti ada 33 mahasiswa PK, 33 mahasiswa TP gitu jadinya. Itu sebarannya. Sehingga dia sudah mewakili mahasiswa TP dan mahasiswa BK. Ini teori samplingnya ya. Sudah kan? Sudah jelas ya. Nah, siapa yang sudah mendapatkan dua data itu antara sebelum dan sesudah itu yang sudah dapat datanya. Kalau ayah kan kurang datanya lagi satu yang sebelum belum dapat. Ada yang sudah. Belum ada berarti ya. Belum ada lengkap datanya ini ya.
Nah, saya kasih waktu lagi 1 minggu nih untuk mencari datanya itu. Ya, kalau 80 mahasiswa berarti 6. Jangan 5 kok 5 jadinya. Nah, itu cara ngambil sampelnya masih salah. Nah, ini sekarang dilengkapi datanya ini dicari. Nah, anggap saja sekarang ya saya buat fiktif gitu ya. Ada 50, ada 60. 60. Nah, saya fiktif gini. Saya buat fiktif. Ini yang saya simulasikan lagi. Ya. Nah, sekarang data inilah yang akan kita analisis di SPSS ya. Nah, lewat kita waktunya dikit, apa kan ada kuliah lagi ya? Udah kuliah lagi ya? Kok ada Ada, nggak Bapak. respon? Oh, ada ya. Kita lewat dikit apa nih? Nah, kalau saudara merasa penting, saya lanjutkan. Kalau tidak merasa penting, saya tutup itu aja. Tapi saya minta tugasnya harus selesai minggu depan ini sampai analisis SPSS-nya. Nah, ini kan datanya sudah ketemu seperti ini ya. Nah, jadi minggu depan itu sudah selesai sebelumnya. Nah, jadi sekarang ini kita bawa ke SPSS. Nah, saya stop dulu. Nah, buka SPSS-nya. Nah, jadi nanti buat variabelnya di sini. Sudah muncul di layar ya. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, variabel buat di sini. Ada sebelum dan sesudah. Atau gini saja ya, pakai kode aja. KS kesiapan awal. Nah, kal gitu ya. Ini ya, jadi nanti diisi di labelin ya, kesiapan awal. Ini kesiapan akhir. Jadi kesiapan awalnya gimana, kesiapan akhirnya gimana. Di akhir itu setelah PKKM. Nah, ini boleh dikasih kode saja pakai, terus di labelnya itu baru bisa diketik panjang. Karena di sini tidak bisa diketik panjang, soalnya kesiapan awal sudah bisa. Nah, bisa, dia harus satu kata dia. Setelah itu baru di sini di copy nanti, ini ya, di data view. Nah, tinggal copy ini. Nah, ini hilangkan saja komanya ya, biar konsisten ini ada koma. Nah, Bang muncul ya? Sudah? Nah, Sudah. kalau sudah, ini tinggal dianalisis. Kita uji prasyarat dulu ya. Uji prasyaratnya ada 2. Ada uji normalitas dan uji homogenitas. Kita uji dulu normalitasnya. Caranya adalah analisis descriptive explore. Nah, masukkan ini ke dependent list karena kesiapan itu adalah apa?
kesiapan itu adalah dependen itu apa? Variabel dependen. Masukkan ke sini. Sudah. Kemudian di plot ini, ada plot ya. Sudah muncul di layar ini ya, plotnya. Sudah, Bapak. Nah, plot klik di sini. Normality plot with test. Klik di sini. Baru continue. Satu baru oke. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini outputnya. Nah, ini outputnya. Nah, ini. Nah, jadi di sana adalah test of normality. Nah, test of normality itu ada dua hasil di sana, menurut Kolmogorov-Smirnov dan menurut Shapiro-Wilk. Nah, saudara bisa ambil salah satu saja. Nah, menurut Kolmogorov-Smirnov, lihat ini. Nah, kesiapan awal hasilnya adalah 0,002. Nah, jika hasilnya itu di atas 0,05, berarti itu normal, datanya normal. Kalau datanya itu signya ini ya, signya ini di bawah 0,05, berarti itu datanya tidak normal. Kesiapan akhir juga sama, lihat signya ini. Nah, jika datanya adalah 0,0, di bawah 0,05, berarti itu tidak normal. Tapi kalau di atas 0,05 datanya normal. Bisa dilihat di sana ya, bisa ya. Nah, sehingga dari segi uji prasyarat yang pertama, datanya itu tidak normal. Sehingga ini tidak bisa dilanjutkan ke uji T. Nah, sehingga ini tidak bisa dilanjutkan ke uji T karena datanya tidak normal. Artinya bahwa hasil penelitian ini dia tidak bisa nanti digeneralisasikan ke sampel yang ke populasi yang jumlahnya 80 itu. Tadi kan sampelnya berapa tadi? 66 harusnya kan. Tapi hanya kurang. Nah, jadi hasil penelitian itu kalau uji prasyarat ini tidak terpenuhi, nanti tidak bisa hasil penelitian ini dibawa atau diterapkan ke 80 orang, itu tidak bisa. Nah, sehingga ada beberapa data yang memang dia menyebabkan tidak normal. Nah, ini tugasnya minggu depan. Jadi datanya silahkan lanjutkan survei dulu, kemudian uji normalitasnya. Udah paham normalitasnya sampai di sini? Nah, nanti uji aja dulu, entah hasilnya normal atau tidak, dilaporkan dulu ya. Nah, setelah uji normalitas, kita lanjutkan ke uji homogenitas. Nah, kembali ke SPSS sekarang. Nah, kalau uji homogenitas, nah caranya berbeda nih, cara inputnya. Nah, saya tambahkan lagi satu variabel. Nah, di sini adalah PKK MB kan itu ya. Jadi satu kesiapan. Nanti kasih kode di sini. Value dia. Nah, kode 1 itu adalah sebelum PKK MB. Nah, kode 2-nya adalah setelah PKK MB. Oke. Nah, jadi PKKMB itu ada dua kode dia. Kode 1 itu sebelum PKKMB, kode 2-nya setelah PKKMB. Nah, kita kasih kode dulu. Ini kan PKKMB ini kode 1 itu berapa banyaknya respondennya ini? 55 ya. Jadi buat kode 1 sebanyak 55. Nah, kode 2 juga sama, buat 55 berarti ini sampai 110 ya. Nah, sampai 110.
Nah, ini kan kurang ya, enter aja terus. Nah, dibuat angka 2, kode 2 sebanyak 110. Nah, itu ya. Nah, di kode 1 itu adalah data yang sebelum PKKMB. Berarti ini kan, yang sebelum kan ini datanya. Jadi kesiapan awal itu kan ini datanya, copy ini. Jadi taruh itu di kode 1 kesiapan ini. Kode 1. Nah, kemudian yang 2 inilah setelah PKKMB. Berarti yang kah ini. Jadi kesiapan akhir, kesiapan setelah PKKMB. Ini copy, bawa ke sini. Nah, sehingga dia pas. Nah, sekarang baru kita analisis untuk mencari homogenitasnya. Caranya adalah analis, deskriptif, explore. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, PKKMB itu adalah faktor list dia. Faktor list itu adalah hal yang mempengaruhi. Nah, sedangkan kesiapan itulah dependent list. Nah, kemudian klik plot. Nah, ini normality-nya hilangkan. Centang yang ini untransformed. Baru continue. Satu baru oke. Baru kita lihat outputnya. Nah, outputnya adalah ini ya. Test of homogeneity variant. Test of homogeneity variant. Lihat kesiapan di sini ya. Jadi based on mean. Based on mean-nya adalah 0,707. Artinya bahwa kalau ingin datanya homogen, dia harus di atas 0,05. Nah, dari hasil analisis ini bahwa datanya adalah homogen dia, karena di atas 0,05. Lihat sig-nya saja. Sig-nya saja dilihat. Hasilnya adalah 0,707. Berarti dia di atas 0,05. Nah, itu artinya bahwa datanya homogen. Nah, kalau homogen dia sudah memenuhi prasyarat. Dia sudah memenuhi prasyarat. Nah, ini nanti saudara copy aja nih, bawa ke Word dan dibuat di laporannya. Nah, berikutnya baru kita lakukan uji T sekarang ya. Nah, uji T untuk sampel yang berkorelasi. Nah, uji T-nya dengan cara seperti ini. Nah, ini kan datanya sudah punya. Nah, ya uji T-nya. Nah, sekarang kita tidak perlu input data, gunakan data yang tadi aja. Caranya lah analis. Cari di sini compare min, cari di sini pair sampel di test. Pair sampel itu artinya sampel yang berkorelasi. Nah, jadi bandingkan di sini kesiapan awal. Nah, ini, nah itu ya. Jadi diuji dia korelasinya, perbedaannya kesiapan awal dan kesiapan akhir. Kal dan kah-nya di kita analisis. Nah, itu tinggal di OK saja. Nah, outputnya adalah seperti ini. Nah, ini lihat. Ya, lihat yang pair sampel di test. Nah, lihat sig-nya di sini. Sig detailnya lihat. Nah, kalau sig-nya itu di bawah 0,05, berarti dia ada perbedaan kesiapan antara sebelum PKKMB dan setelah PKKMB. Jadi, PKKMB ini memberikan pengaruh terhadap kesiapan belajar mahasiswa. Itu simpulannya. Ini lihat. Kalau dia hasilnya di bawah 0,05, itu artinya terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah PKKMB. Jadi perbedaan apa? Perbedaan kesiapan belajar. Nah, ini aja diambil. Yang pair ini ya, pair sampel test. Ini diambil. Kalau kita lihat rata-ratanya, kesiapan awal itu rata-ratanya 61, sekian. Kesiapan akhirnya 77, berarti sudah ada peningkatan kesiapan belajar. Ini yang di-copy nanti. Nah, jadi tugasnya cari datanya dulu ya. Ini ya, silakan nanti di screenshot ini.
Ini tugas yang wajib dilaporkan minggu depan. Nih. Ya, satu, selesaikan ambil data. Dua, sajikan dalam bentuk Excel datanya. Ya. Kemudian konversi, ini langsung ya, konversi dari data kualitatif menjadi kuantitatif. Ya. Nomor 3, analisis uji lakukan prasyarat normalitas dan homogenitas sekaligus pemberian maknanya. Jangan uji-uji aja, jangan di SPSS saja, tapi harus diberi maknanya apa. 4, lakukan D dan berikan maknanya. Nah, itu tugasnya minggu depan. Silakan difoto. Jadi selesaikan ambil data, sajikan dalam bentuk Excel. Jadi konversi data dari kualitatif menjadi data kuantitatif. Kemudian yang ketiga, dari data kuantitatif itu lakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, sekaligus pemberian maknanya. Yang keempat, lakukan uji T dan berikan maknanya. Nah, itu saja dulu. Minggu depan saya tunjuk secara acak untuk menampilkan datanya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya. Misalnya kalau populasinya itu kan 80, terus sampelnya itu kan harus 66. Terus kalau nggak dapat datanya 66 itu pakai data fiktif apa biarin aja segitu, Pak? Dapat datanya, katanya tadi 80 mahasiswanya. Berarti mencari 66 itu kan sebenarnya tidak sulit. Tidak boleh data fiktif, tidak boleh. Nanti yang pakai data fiktif siap-siap masuk neraka itu. Katanya gitu ya. Tapi itu karena masa mencari teman-teman dapat 66 enggak dapat, pasti dapat itu. Kan cuma nge-share aja ya. Share instrumen ya, tolong diisi. Apa yang belum diisi nanti diingatkan, tolong diisi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kemampuan bersosialisasi. Mampu tidak bergaul kan gitu ya dengan teman-teman. Minta tolong sama teman-teman untuk mengisi. Jangan dipikirkan. Nggak boleh pakai data fiktif. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, bisa itu. Ini kan kalian tidak terjun gitu ya. Nah, kalau saya tuh sampai ke SMP dulu. Jadi surat dulu ya ke Pak PD1. Lalu bawa suratnya ke sekolah. Sampai di sekolah nunggu lagi 3 hari. Di ACC atau tidak gitu ya. Setelah itu setelah dikasih menghubungi guru kelas.
Setelah dihubungi guru kelasnya, baru dikasih jadwal. Nah, hari ini ke sini deh, bawa instrumennya, baru nyebar instrumen ke siswa aja. Itu lama prosesnya kan. Mau begitu? Kalau mau, bagus. Ini hanya nyebar kuesioner lewat WA, nggak bisa kan? Jauh gitu, masih jauh lebih mudah. Itu prosesnya dulu. Nyari surat aja nggak dapat gitu ya. Apalagi nyari data. Gitu. Ya, nah, jangan manja, usaha harus. Jadi yang coba-coba buat data fiktif, nanti yang ketahuan nanti siap-siap tidak lulus itu. Buat data fiktif, nggak boleh data fiktif. Mudah-mudahan tidak ada di kelas ini. Jadi kalau ketemu itu nanti saya laporkan ke Prof Agung. Ya, nah ini kan jadinya kan gampang pakai kuesioner, tinggal sebar lewat WA. Nanti setelah lihat di Excelnya, oh, kamu belum isi, tolong diisi ya. Ingatkan lagi, mungkin dia lupa ngisi. Itu caranya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya Bapak, Ya, kalau misalkan datanya udah kuantitatif, berarti nggak perlu diubah-ubah lagi ya Pak? ya kalau datanya sudah dapat ini kuantitatif berupa angka, ya langsung digunakan. Contohnya apa itu ya? Saya pakai judul pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar Pak. Lama belajar. Jawabannya apa jadinya? Hasil belajarnya, pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar. Ya berarti skor UTS atau UAS-nya dipakai ya? Iya Bapak. Berarti pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar. Terus lama belajar itu berapa diisi? Saya pakai rentanan jam Bapak. Jam. Berapa aja rentangannya? 1 sampai 3 jam, 4 sampai 6 jam, seperti itu Bapak. Ya. Ya, boleh. Karena itu sudah langsung datanya kuantitatif ya. Misalnya Adi Lesmana mengisi 1 sampai 2 jam, 1 sampai 3 jam dicetak. Terus berapa hasil belajarnya? Mungkin dia mengisi, tapi khususkan ya. Hasil belajar itu kan banyak dia, umum dia. Ada hasil belajar mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C kan itu. Coba pakai mata kuliahnya yang umum, misalnya mata kuliah THK kan semua dapat itu kan. Khususkan dia. Oh iya baik. Saya pakai anak SMA Bapak. Oh SMA, mata pelajarannya apa? Saya pakai IPA sama IPS. Oh cukup IPA aja 1 ambil. Berarti pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar. Belajar IPA berarti. Jangan 2. Tapi kalau dapat 2 data, nanti 2 dapat judul itu. Pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar IPA. Pengaruh lama belajar terhadap hasil belajar IPS. 2 judul berarti itu 2 tugas berarti. Bagus berarti. Ingin mengembangkan diri artinya itu. Ya, mata pelajaran harus fokus ya. Jangan semua, 1 aja cukup. Ya, Iya baik Bapak. udah jelas itu. Ada lagi, dengan analisis saja itu sudah dapat datanya. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau saya pakai judul perbedaan lama belajar Pak, sama seperti Elsa, saya juga di kuesionernya saya buat rentangan lama belajar saja Pak. Apakah data saya sudah kuantitatif Pak? Kan saya sudah sampaikan tadi. Jadi harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas punyanya Elsa itu adalah lama belajar. Ya, jam belajar itu kan itu di luar diri berapa jam.
Sedangkan hasil belajar itu di dalam dirinya setiap siswa. Misalnya ada juga anak-anak kan belajarnya lewat les dia kan. Itu kan lama belajar juga termasuk juga. Itu kan di luar diri siswa. Nah, itu disebut dengan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat itulah di dalam dirinya. Nah, sedangkan punyanya Fitra itu tidak ada variabel terikat, itu hanya lama belajar saja. Apa yang dipengaruhi? Tidak bisa kita analisis dengan uji T. Jadi dia harus ada variabel bebas, ada variabel terikatnya. Ya, tidak bisa itu, hanya lama belajar saja tidak bisa. Berarti Pak, saya harus ulang survei untuk variabel bebas dan terikatnya gitu Pak, antara Ya, mahasiswa VIP dan FE. ya harus variabel bebas dan variabel terikatnya itu harus diperjelas ya. Kalau hanya mencari perbedaan saja, ini perbedaan lama belajar mahasiswa PGSD dan ini ya perbedaan lama belajar PGSD dengan mahasiswa TP gitu judulnya. Gimana judulnya? Saya kurang jelas. Perbedaan lama belajar antara mahasiswa VIP dan FE. Oh. Nah, itu uji T yang paling sederhana itu. Dia tanpa gini dia. Tanpa ada apa namanya itu variabel terikat ya. Paling sederhana itu. Biasanya jarang digunakan itu dalam pendidikan. Jarang itu. Nah, tapi nanti saya coba ini gunakan sebagai contoh untuk penelitian empiris. Empiris itu jadinya. Ya biarkanlah itu biar tidak ulang lagi. Ada lagi yang lain silakan. Itu sama kasusnya seperti ini. Lama orang membaca smartphone antara lama penggunaan smartphone antara orang di desa dengan orang di kota. Itu empiris itu. Uji T penelitian empiris. Ada lagi yang lain silakan. Cukup ya? Cukup Bapak. Cukup. Nah, kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Minggu depan saya akan tunjuk secara acak untuk mempresentasikan tugas statistik sampai di uji T. Mungkin ada uji T yang sampel berkorelasi, ada uji T-nya yang sampel independen. Nah, kalau kita itu uji T sampel, uji T penelitian empiris namanya. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya tutup perkuliahan ini dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam harmoni semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih.